salam sejahtera dan salam kebajikan untuk semua penonton yang terhormat. Saya Julina Praveni Baswaran dan bersama dengan rekan-rekan kelompok saya, Audrey Nasya Sakila, Rana Nafisa Dwi Putri, Siti Flavia Tamher, dan India Frisya. Hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Mengapa kita harus mempelajari kalimat aktif dan kalimat pasif? Jawabannya sederhana, karena pemahaman yang baik tentang kedua jenis kalimat ini memungkinkan kita untuk lebih efektif berkomunikasi dalam tulisan maupun percakapan sehari-hari. Mari kita mulai dengan pengertian kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjek melakukan tindakan, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat di mana subjek menerima tindakan. Dalam kalimat aktif, fokusnya pada pelaku atau subjek yang melakukan sesuatu, sedangkan dalam kalimat pasif, fokusnya pada objek yang menerima tindakan. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua jenis kalimat ini karena mereka dapat mempengaruhi cara kita menyampaikan informasi, memberikan penekanan, atau menyembunyikan pelaku. Dalam beberapa konteks, penggunaan kalimat aktif mungkin lebih cocok, sedangkan dalam konteks lain, kalimat pasif lebih tepat untuk digunakan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh ciri-ciri dan jenis kalimat aktif dan pasif yang akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Mereka akan memberikan gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana kedua jenis kalimat ini digunakan dalam prakteknya. Dengan memahami contoh-contoh ini, kita dapat mengaplikasikan pengetahuan ini secara lebih baik dalam menulis maupun berbicara. Dengan kesimpulan, mempelajari kalimat aktif dan pasif adalah penting karena memperluas keterampilan berkomunikasi kita. Dengan memahami perbedaan antara kedua jenis kalimat ini dan mengenali kapan dan bagaimana menggunakannya, kita dapat menjadi penulis dan pembicara yang lebih efektif. Saya yakin presentasi kami akan memberikan wawasan yang berharga dan memperbaiki mengenai pemahaman kita tentang kalimat aktif dan pasif. Terima kasih. Dan sekarang saya akan memberikan presentasi ini kepada rekan-rekan saya untuk memberikan contoh ciri dan jenis kalimat yang aktif dan pasif secara menarik. Ciri-ciri kalimat aktif. Ciri kalimat aktif ada 3. Yang pertama, menggunakan imbuhan me atau ber pada predikat. Contohnya, ibu sedang memasak di dapur, ataupun adik bersepeda ke sekolah. Yang kedua, subjek melakukan tindakan secara langsung. Maksudnya, kalimat aktif memberitahu pembaca tentang aktivitas yang dilakukan subjek secara langsung. Contohnya, ayah membaca koran di teras rumah. Dan yang ketiga, memiliki pola kalimat SPOK atau SPK. Pola SPOK maksudnya pola kalimat dengan urutan subjek yang diikuti oleh predikat, lalu objek, dan keterangan. Sementara itu, pola SPK maksudnya pola kalimat dengan urutan subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, Sera membeli kacang di pasar malam. Sera sebagai subjek, membeli merupakan predikat, kacang merupakan objek, dan di pasar malam merupakan keterangan tempat. Ataupun Dewi makan pada siang hari. Dewi merupakan subjek, makan merupakan predikat, pada siang hari merupakan keterangan waktu. Halo semuanya, perkenalkan aku Flavia. Jadi di sini aku mau menjelaskan beberapa contoh kalimat aktif. Nah, jadi di sini ada yang namanya kalimat aktif transitif. Jadi kalimat aktif transitif yaitu kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Misalnya ibu membeli buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini merupakan suatu objek dari predikat membeli. Terus yang kedua ada yang namanya kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif intransitif ini yaitu kalimat dengan predikat yang tidak memerlukan objek. Misalnya dia tidur di kamar dan Sarah sedang bernyanyi. Terus yang ketiga ada yang namanya kalimat aktif semitransitif. Nah, kalimat aktif semitransitif ini yaitu kalimat dengan predikat yang tidak memerlukan objek, melainkan diikuti pelengkap saja. Misalnya, atlet itu berlari dengan sangat kencang. Terus yang keempat ada yang namanya kalimat aktif duisantrif. Nah, kalimat aktif duisantrif ini adalah kalimat dengan predikat yang memerlukan objek dan pelengkap sekaligus. Misalnya, ibu membelikan aku baju baru. Jadi di sini baju sebagai objek dan juga baru sebagai pelengkap. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, nama saya Rana Nafisa Dwi Putri. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri dari kalimat pasif. Yang ciri-ciri pertama adalah predikat menggunakan imbuhan ter, di, teran, dan kean. Imbuhan ini membedakan kalimat aktif dengan kalimat pasif. Contohnya ada pada kalimat yang pertama, ubur-ubur tersapu ombak. Pisang dimakan ayah. Amplop itu terabaikan oleh ibu. Bulan lalu rumahku kebanjiran. Aku disekolahkan di SMA Negeri 4.
Lalu ciri-ciri yang kedua adalah subjek tidak melakukan tindakan secara langsung. Berlawanan dengan kalimat aktif, subjek tidak melakukan tindakan secara langsung. Kalimat pasif dapat dikenali dengan melihat adanya penyebutan objek terlebih dahulu. Contohnya ada pada kalimat baju dicuci oleh kakak. Koren tersobek ibu saat membereskan berkas di meja ayah. Laptopku dipinjam oleh Ferry. Ikan mas itu sudah dimasak oleh ibu kemarin. Mangga yang matang dipetik kemarin. Lalu yang ciri-ciri terakhir adalah terdapat kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Kata ganti yang dimaksud yakni ini, itu, dan tersebut. Contohnya seperti piano ini sudah dibersihkan oleh ibu. Pada kalimat tersebut, kata ganti yang menunjukkan kepemilikan yaitu ini. Sekian, terima kasih. Hai semuanya, nama aku Audrey. Di sini aku akan menjelaskan jenis-jenis kalimat pasif. Yang pertama ada kalimat pasif transitif. Kalimat pasif transitif adalah perubahan dari kalimat aktif transitif ke kalimat pasif. Polanya objek, predikat, subjek. Dan predikat biasanya menggunakan imbuhan di atau di-an. Contohnya, kucing itu digendong Ali. Yang kedua contohnya ada gerbang asrama dikunci Pak Satpam. Jenis kedua ada kalimat pasif intransitif. Kalimat pasif intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek dalam susunan kalimatnya, sehingga polanya berupa subjek predikat, keterangan, subjek predikat pelengkap. Biasanya menggunakan imbauan di, ter, di-an. Contohnya, Dila terjebak di kamar mandi. Indira tertidur. Lalu ketiga, ada jenis kalimat pasif tindakan. Kalimat pasif tindakan biasanya memiliki predikat yang berperan sebagai bentuk aktivitas atau tindakan tertentu, dan predikat pada kalimat ini memiliki imbuhan di atau di-kan. Contohnya, Mario ditangkap polisi. Yang kedua, boneka itu dilempar oleh Niki. Jenis keempat adalah kalimat pasif keadaan. Kalimat pasif keadaan menggunakan predikat yang berperan sebagai keadaan dari subjek kalimat dan predikat diberi keimbuhan ke-an. Contohnya, Jarwo ketakutan saat menonton film horor. Yang kedua, aku kepanasan setelah berjalan dari depan. Sekian penjelasan dari kami. Saya harap penjelasan kami akan membantu teman-teman dalam memahami kalimat aktif dan kalimat pasif. Terima kasih semuanya. Dadah!